Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi lagi untuk menambah semangat kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Maka saya ulangi salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buhay lele, baji-baji ya. Oh iya, ya. Jadi Bapak Ibu PKH yang sangat berbahagia, sebagaimana pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak di modul 1 ya. Jadi kemudian pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ya. Dan sebelumnya juga kita telah mempelajari tentang bagaimana pentingnya kita telah mempelajari tentang cermat meminjam dalam dan usaha ya. Ya, ibu-ibu PKH yang sangat berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil ya. Jadi apa itu pentingnya gizi untuk ibu hamil, ibu-ibu sekalian? Ya, gizi yang seimbang supaya janinnya sehat. Biar tidak sakit. Ya, pentingnya gizi yaitu pertama biar ibunya sehat, kemudian bayinya sehat. Ya ibu-ibu. Ya. Jadi apalagi ketika ibu-ibu mengandung ya. Artinya dalam artian usia 1000 hari ya. Jadi usia 1000 hari ini harus dijaga atau ini yang harus diperhatikan. Kenapa demikian? Karena dalam usia inilah bahwasannya pembentukan janin atau perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan di dalam usia ini, sehingga ke depan anak-anak itu dapat tumbuh dan berkembang dan dapat bersaing dengan teman-temannya ya ibu-ibu ya, atau dapat bisa meraih cita-citanya ketika mereka menjadi sehat, tidak sakit-sakitan ya. Mereka bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi dokter, bisa menjadi polisi. Apa ibu-ibu mau seperti itu anak-anaknya? Mau. Olehnya itu ibu-ibu harus perhatikan ketika ibu-ibu telah hamil, maka ibu-ibu wajib memperhatikan gizi dan rutin melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan ya. Ya, ibu-ibu yang sama berbahagia, dalam hal ini ibu-ibu perlu perhatikan ketika ibu-ibu telah hamil ya. Ibu hamil itu perlu memastikan konsumsi makanan bergizi yang seimbang ya. Contohnya harus minum air 8 sampai 12 per hari dengan beraktivitas fisik yang ringan ya. Kemudian ibu-ibu harus memastikan bahwa melakukan pemeriksaan di puskesmas ya. Kemudian ibu-ibu juga harus konsumsi tablet tambah darah ya. Ketika ibu-ibu beraktivitas, jangan sampai ada kekurangan darah sehingga ibu-ibu bisa pingsan ya. Kemudian ibu-ibu melahirkan harus di layanan kesehatan ya ibu-ibu ya. Kalau tidak, ketika nanti ibu-ibu melahirkan di rumah, maka ibu-ibu akan diberi sanksi ya. Karena yang pertama ibu-ibu harus bayar ya, karena ibu-ibu telah melanggar aturan ya. Kemudian lakukan inisiasi menyusui ya ibu-ibu ya. Kemudian ketika ibu-ibu telah setelah melahirkan,
periksa kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan oleh tenaga kesehatan minimal 3 kali ya. Ibu ketika ibu-ibu melahirkan di rumah berisiko besar ya. Yang pertama, ibu-ibu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Kemudian bisa berakibat fatal untuk ibu dan anaknya karena tidak mendapat pelayanan ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu harus pastikan ketika sudah mau melahirkan atau mengikuti anjuran dokter sebelum merasa sakit, ibu-ibu harus langsung ke puskesmas ya yang sesuai dengan dokter ajukan ya, seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian ketika ibu-ibu telah melahirkan, maka pastikan ya ibu-ibu harus memeriksa kesehatan bayi ya minimal 3 kali ya dalam seminggu. Kemudian ibu-ibu harus makan dengan gizi yang seimbang ya. Minum air 12 sampai 14 gelas, aktivitas fisik 30 menit per hari ya, pertahankan berat badan normal ya. Kemudian berikan kolostrum pada bayi. Selanjutnya terus berikan ASI sampai anak 2 tahun ya. Kemudian membawa bayi dan anak ke posyandu sebulan sekali ya. Kemudian pastikan anak menerima vitamin. Kemudian berikan obat cacing bagi anak usia 1 sampai 5 tahun. Kemudian gunakan JKN untuk mengakses layanan kesehatan di puskesmas ya. Kemudian ibu juga harus pastikan ya keadaan lingkungan yang bersih, buang air besar yang sehat, kemudian buang sampah pada tempatnya ya ibu-ibu ya. Jadi ketika ibu-ibu telah mengikuti anjuran kesehatan atau pemerintah setempat, maka ibu-ibu akan terhindar ya. Apalagi sekarang banyak penyakit yang namanya stunting. Stunting itu kan apa ibu? Stunting? Kerdil. Nah, kerdil, yaitu perbedaan usia dengan tinggi badan ya. Tidak seharusnya. Ini yang harus kita pastikan ya. Ketika nanti anak-anak kita tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan umur, maka pastinya dia akan mengalami diskriminasi dalam sosial ya. Karena yang pertama, perbedaan tinggi badan dan usianya beda dengan teman-temannya. Kemudian resikonya anaknya ibu tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, apalagi anaknya ibu mau jadi seorang polisi. Bagaimana ceritanya dia mau jadi polisi kalau dia tidak bisa sehat? Kemudian berat badannya tidak seimbang, tinggi badannya tidak seimbang, ya ibu-ibu ya. Jadi pastikan mulai dari usia 100 hari itu ibu harus pastikan, karena di usia-usia itulah usia-usia yang berharga dan usia-usia yang perlu kita jaga untuk perkembangan dan pertumbuhan anak kita, ya. Jadi di sini butuh kerjasama dari seorang ayah, dari seorang ibu, dari seorang neneknya, ya. Karena neneknya juga bisa membantu ketika ibu-ibunya dalam kesibukan mengurus cucu-cucunya, ya. Nah, kemudian ibu-ibu harus perhatikan, ya, lingkungannya. Jadi ketika anak kita sudah usia 1 tahun atau beberapa bulan kemudian, pastikan ya kesehatannya, jaga lingkungan yang bersih, ya. Kemudian asupan gizi yang seimbang. Kan sekarang ibu-ibu kan sudah mendapat bantuan, ada yang namanya bantuan PKH, ada yang namanya bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai. Jadi di situ
Kalau ada bantuan seperti itu ibu dapatkan, maka ibu-ibu wajib memberikan asupan gizi untuk anak-anaknya ibu, memberikan pakaian sekolah, memastikan pendidikannya, ya ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Jadi tetap semangat untuk menjadi ibu-ibu yang terbaik, memberikan generasi yang terbaik ya, sehingga mereka mempunyai cita-cita yang luar biasa ya, cita-cita yang bisa bersaing dengan orang-orang lain, bisa bersaing dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera ya ibu-ibu ya. Ya ibu-ibu, cukup ya saya kira pada pelajaran kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ibu-ibu bisa kita terapkan pelan-pelan dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Minimal tidak, mulailah dari diri sendiri. Pastikan keluarga kita sehat, pastikan keluarga kita bisa bersaing dengan orang lain ya. Ya demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.